Terletak di jantung Kamboja, terdapat Danau Tonle Sap, sebuah keajaiban alam yang tidak ada duanya. Danau air tawar terbesar di Asia Tenggara ini memiliki pola aliran yang unik, membuatnya seperti bernapas dan berletak mengikuti musim. Di tengah hamparan air yang luas, terdapat kehidupan lain yang tak kalah menarik, seperti desa terapung, rumah bagi para penduduk yang bergantung pada danau ini untuk kelangsungan hidup mereka. Video ini akan saya awali dengan penjelasan tentang aliran unik Danau Tonle Sap. Berbeda dengan danau kebanyakan, Tonle Sap bukanlah badan air yang statis. Alirannya berubah dan ukurannya pun mengembang dan menyusut mengikuti musim. Pada musim kemarau, aliran air di Sungai Mekong berkurang. Akibatnya aliran air di Tonle Sap berbalik mengikuti menuju Sungai Mekong. Namun ketika musim hujan tiba, ceritanya sudah berubah. Sungai Mekong yang dipenuhi limpahan air hujan justru memuntahkan airnya kembali ke Tonle Sap, menyebabkan danau ini meluap hingga mencapai ukuran 16 kali lipat dari luasnya pada musim kemarau. Kemungkinan aliran ini menjadikan Danau Tonle Sap sebagai ekosistem yang sangat kaya. Beragam jenis ikan dan biota air lainnya menjadikan danau ini sebagai sumber kehidupan yang vital. Tak heran bagi masyarakat Kamboja, Tonle Sap dijuluki sebagai sungai kehidupan. Di atas hamparan air yang luas tersebut, kita bisa menjumpai desa terapung, rumah bagi ratusan orang, bahkan ribuan penduduk Kamboja. Sebagian besar dari mereka berasal dari Vietnam dan menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses kewarganegaraan, kepemilikan tanah, dan juga pendidikan. Meski begitu, kehidupan di desa terapung terus berjalan. Para penduduknya menggantungkan hidup pada hasil tangkapan ikan dari danau. Perahu menjadi moda transportasi utama mereka, tak terkecuali untuk bersekolah, berobat, atau sekedar untuk berbelanja. Salah satu desa terapung yang paling terkenal adalah Chong Neas. Desa ini memiliki banyak fasilitas seperti rumah-rumah yang terbuat dari bambu dan ditambahkan ke dasar danau, sekolah, rumah sakit, gereja, biara, dan masih banyak lagi. Namun prioritas Chong Neas sebagai objek wisata ternyata tidak selalu membawa berkah. Adanya praktik eksploitasi oleh perusahaan pariwisata. Tiket masuk yang dibayarkan wisatawan terkadang tak sampai ke kantong penduduk desa. Tak hanya itu, wisatawan bahkan dipaksa untuk membeli barang-barang dengan harga yang sangat tinggi, yang konon akan didonasikan. Sayangnya donasi tersebut tak pernah sampai ke tangan yang membutuhkan, khususnya anak-anak desa. Masyarakat desa terapung ini menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Akses yang terbatas ini menghambat perkembangan dan kesejahteraan mereka. Jarak dari desa terapung dari sekolah puskesmas di daratan membuat sulit para penduduk desa untuk mengakses semua itu, terutama anak-anak dan orang tua. Selain itu, biaya pendidikan dan kesehatan juga menjadi beban tersendiri. Banyak keluarga yang tidak mampu membayar biaya sekolah dan juga pengobatan. Dan masalah lainnya dari alam. Di musim banjir atau musim kemarau, musim itu dapat mengganggu akses ke pendidikan dan kesehatan. Fasilitas di desa terapung juga seringkali terkena dampak dari bencana alam. Pemerintah Kamboja sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, seperti membangun sekolah dan puskesmas di desa tersebut, menyediakan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu, dan mengembangkan program pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa terapung. Tantangan tentang keamanan dan hak kepemilikan tanah di desa terapung ini memiliki berbagai tantangan. Tidak adanya dokumen resmi di tanah yang mereka tempati. Hal ini membuat mereka rentan terhadap penggusuran dan eksploitasi. Konflik dengan pemilik tanah, perebutan tanah juga sering terjadi. Penduduk desa terapung sering berkonflik dengan pemilik tanah yang mereka tempati. Hal ini sering menimbulkan kekerasan dan konflik yang menyebar. Dan kurangnya kesadaran tentang hak-hak mereka membuat penduduk desa terapung tidak mengetahui hak mereka atas tanah yang mereka tempati. Hal ini membuat mereka mudah dimanipulasi dan dieksploitasi. Keberadaan desa terapung di Danau Tonle Sap tak hanya menawarkan panorama unik, tapi juga menjadi cerminan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal. Pariwisata jika dikelola dengan baik berpotensi menjadi sumber pendapatan yang menopang kehidupan masyarakat desa terapung. Namun eksploitasi dan praktik bisnis yang tidak bertanggung jawab dapat merusak ekosistem danau dan kehidupan masyarakat setempat. Untuk mencapai masa depan yang berkelanjutan, dibutuhkan kerjasama dari berbagai pihak. Pemerintah Kamboja memiliki peran penting dalam memastikan akses pendidikan dan kesehatan yang layak bagi masyarakat di desa terapung, serta melindungi keberadaan mereka. Di sisi lain, sektor wisata
perlu didorong untuk berkembang ke arah yang lebih bertanggung jawab. Wisatawan pun perlu berperan aktif dengan memilih operator wisata yang mengedepankan praktik bisnis berkelanjutan dan menghormati budaya lokal. Danau Tonle Sap dengan desa terapungnya adalah warisan budaya dua alam yang tak ternilai. Melalui pengelolaan yang bijak dan kesadaran bersama, keindahan dan keunikannya dapat dinikmati oleh generasi mendatang.